Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro 1 RRI Lusmawi, para pemirsa RRI Lusmawi Official. Judul nasihat kita pada kesempatan tausiah sore di hari ini adalah makna al-hayawan pada surat Al-Ankabut ayat 64. Cukup menarik kita mengkaji makna al-hayawan ini dengan sebuah harapan sehingga kita mengetahui bahwa antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu sangatlah jauh berbeda. Sehingga kita akan berusaha mencari bekal, mempersiapkan diri agar kehidupan akhirat itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat makna al-hayawan pada surat Al-Ankabut ayat 64. Allah berfirman, "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan." Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya atau al-hayawan. Mari kita lihat beberapa penafsiran dari para ulama tafsir sehingga akan memperjelas bagi kita makna kehidupan yang sebenarnya atau al-hayawan ini. Yang pertama kita melihat dari Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa al-hayawan berarti kehidupan yang hakiki. Karena kehidupan dunia itu fana dan sementara. Nah, ini arti awal dari menurut Ibnu Katsir bahwa maksud hayawan di sini adalah akhirat itu kehidupan hakiki. Sementara kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang fana dan sementara. Maka dari kalimat ini kita faham bahwa yang namanya perjalanan kehidupan dunia itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Nah, bagaimana juga dengan kehidupan orang-orang terdahulu yang sebelumnya mereka adalah raja-raja yang hebat, pemimpin-pemimpin yang kuat, mereka terkenal di seantero dunia. Tapi hari ini kita hanya bisa membaca sejarah kehidupan mereka dan hanya bisa melihat pusara kuburan-kuburan mereka yang itu menjadi saksi bahwa mereka dulu pernah hidup. Tapi ternyata akhirnya mereka hari ini sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana dengan kondisi kita yang hidup di akhir zaman? Yang diberikan kesempatan kita hidup di akhir zaman ini, kita juga akan meninggal. Karena Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jadi kalau sudah sampai ajalnya, kalau sudah sampai batas hidupnya, la yastakhirun, tidak bisa diakhirkan, wala yastaqdimun, dan tidak bisa diawalkan. Nah, ini secara umum kita melihat bagaimana Ibnu Katsir ketika menyebutkan bahwa kehidupan akhirat atau al-hayawan disebut dengan kehidupan hakiki, karena memang berbeda dengan kehidupan dunia yang sebentar, yang fana dan sementara. Kehidupan akhirat itu tidak ada kematian. Sementara kehidupan di dunia itu ada kematian. Apakah dia meninggal karena memang umurnya yang sudah sangat tua, ya 100 tahun, 120 tahun, artinya dia meninggal karena tuanya. Atau dia meninggal di usia-usia tertentu. Ada yang bayi, begitu lahir meninggal, kemudian ada yang di usia remaja, ada yang di usia dewasa. Nah, hanya Allah yang tahu. Yang pasti mereka itu akan meninggal dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang manusia abadi. Meskipun hari ini kita melihat berbagai macam cara orang untuk meraih umur panjang dengan berbagai macam menjaga pola kesehatan,
gaya hidup, silakan saja. Tetapi yang namanya ajal itu tidak bisa diprediksi kapan dia datang. Allah telah mengingatkan kita, kita mati, maka persiapkanlah. Nah, jadi kehidupan akhirat itu tidak ada mati lagi. Sementara di dunia itu ada matinya. Cuman masalahnya, ketika di akhirat tidak ada mati lagi, kita itu berada di mana? Itu aja persoalannya. Karena dalam sebuah hadis sahih itu disebutkan, ketika semua penghuni surga sudah masuk surga, kemudian penghuni neraka sudah masuk neraka, ini sudah episode terakhir. Maka yang namanya kematian itu berbentuk binatang. Ya, dalam hadis itu disebutkan, maka kematian itu dinampakkan kepada penghuni surga dan ditanyakan kepada penghuni surga, apa yang kalian lihat? Mereka mengatakan kematian. Maka pada saat itu diserukan bahwa mulai saat ini kematian disembelih dan disampaikan kepada penghuni surga, dan kalian tidak mati-mati lagi. Nah, ini sudah sebuah kabar gembira yang luar biasa ketika kematian dibawa ke hadapan penghuni surga, kemudian kematian itu disembelih dan disampaikan kabar gembira kepada penghuni surga, kalian tidak mati-mati lagi dan hidup selama-lamanya. Nah, kemudian kematian dibawa kepada penghuni neraka dan ditanyakan kepada penghuni neraka, apa yang kalian lihat? Penghuni neraka mengatakan kematian. Maka diserukan, mulai saat ini kematian disembelih. Maka kalian tidak mati-mati lagi. Dan kalian hidup kekal di dalamnya. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang akan menghuni atau menjadi penghuni surga yang kekal di dalamnya? Dan siapa yang menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya? Inilah yang harus kita jawab selama kita hidup di dunia. Karena kalau di akhirat nggak bisa lagi kita jawab. Karena di sana tempatnya memanen, tempatnya menuai apa yang kita tanam, tempatnya mengambil apa yang kita tanam selama hidup di dunia. Maka oleh karena itu, bagaimana Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia? Kemana diajak? Ya Yuhannas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu. Dalam surat dan ayat yang lain, ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi segala sesuatu sesembahan selain Allah. Artinya jangan melakukan kesyirikan. Nah, ini bagaimana dalam ayat disebutkan seperti itu. Disuruh manusia menyembah Allah dengan menyembah selain Allah. Untuk apa? Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni surga. Ini janji Allah. Maka kalau ingin menjadi penghuni surga, manfaatkan kesempatan hidup ini beriman pada Allah dan Rasul, kemudian wa amilus salihat, beramal saleh. Allah sudah menyebutkan ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah orang-orang ahli surga. Dan kita berlindung kepada Allah daripada golongan ahli neraka. Siapa mereka? Walladzina kafaru. Yaitu orang-orang yang selama diberikan kesempatan hidup di atas permukaan bumi ini, dia tidak memilih dinul Islam, dia tidak memeluk Islam, dia tidak beriman pada Allah, dia tidak beriman pada Rasul, tapi kafir. Menutup diri dari Islam, sehingga dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul, justru dia memilih agama yang salah, Tuhan yang salah, dan amal yang salah, artinya kafir. Apa Allah sebutkan? Ulaika ashabun nar. Jadi mereka akan menjadi penghuni neraka. Dalam hadis atau kamal disebutkan bahwa penghuni neraka abadi itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, ini dari penjelasan Ibnu Katsir bahwa al-hayawan adalah kehidupan akhirat yang sebenarnya ini tidak akan mati. Ya. Tidak akan sirna dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Tentunya kalau masuk surga.
Kalau masuk surga yang penuh dengan kenikmatan, maka tidak ada kesusahan. Bagaimana dengan orang-orang yang menjadi penghuni neraka? Allah menyebutkan wahum yastarikhuna fiha. Jadi orang-orang penghuni neraka itu adalah yastarikhuna fiha. Mereka itu menjerit, mereka itu menangis, berbagai macam kondisi yang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, sangat memilukan yang dirasakan. Itulah penghuni neraka. Yastarikhuna fiha, berteriak di dalamnya. Jadi bacalah bagaimana kehidupan neraka agar kita menghindarkan diri kita tidak beramal jahat sehingga masuk neraka. Bacalah tentang kenikmatan penghuni surga sehingga kita bersemangat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam tafsir At-Tabari. At-Tabari mengartikan al-hayawan adalah kehidupan yang sempurna dan kekal. Masya Allah. Kalau di dunia kita semua serba terbatas, umur terbatas, kecantikan kita terbatas, kegantengan kita terbatas, pangkat dan jabatan kita terbatas, semua terbatas. Tidak ada yang sempurna, tidak ada. Tapi di akhirat nanti adalah sangat sempurna. Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Mereka nanti setelah meninggal, setelah dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, maka setelah itu dia akan melihat balasan yang sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau orang berbuat jahat selama hidup di dunia, maka dia akan melihat balasan yang sempurna terhadap semua kejahatannya. Kalau orang beramal soleh selama hidup di dunia, maka dia pun akan melihat balasan yang sangat sempurna dari semua kesolehan dan ketaatannya. Kalau ada yang bertanya kita pilih yang mana? Pasti kita akan menjawab, kita memilih orang yang selama hidup di dunia, beriman dan beramal soleh, karena kita ingin menengok, ingin melihat, selesai dicabut nyawa kita, saat kita menuju pada kehidupan akhirat, kita ingin lihat semua balasan Allah yang sangat sempurna dengan kesolehan dan ketaatan kita. Itu yang kita pilih tentunya. Nah, itulah pemenang sejati. Itulah orang yang hebat. Maka oleh karena itu, dari dua pandangan ulama tafsir yang kita bacakan ini dari Ibnu Katsir dan At-Tabari, memberikan pemahaman yang secara umum tentunya kepada kita, dengan kesempatan hidup yang Allah berikan yang sesaat dan sebentar ini, jadikan perjalanan hidup kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya dengan iman dan amal soleh yang kita miliki. Semoga kelak dengan kehidupan al-hayawan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sangat sempurna, semoga kita menjadi ahli surga. Dan kita berlindung daripada sifat dan sikap perbuatan yang tidak baik, yang menentang Allah, menentang Rasul, dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Karena semua itu akan mengantarkan seseorang di akhirat nantinya menjadi penghuni neraka Jahannam. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.